Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Husna Harahap, nomor NPM 2008260057 dari kelas A1 Pagi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Sel adalah unit fungsional dan merupakan kumpulan materi paling sederhana di dalam makhluk hidup. Definisi kelistrikan sel. Kelistrikan sel merupakan perpindahan molekul-molekul ion dari dalam maupun keluar sel melalui membran sel. Adapun ion yang terdapat di dalam sel yaitu natrium, kalium, klor, dan protein. Di dalam sel lebih banyak muatan negatif atau kadar kalium yang tinggi. Sedangkan di luar sel, kadar natriumnya lebih tinggi atau memiliki banyak ion positif. Apakah di dalam tubuh manusia terdapat listrik? Jawabannya iya. Di tubuh manusia terdapat listrik. Proses kelistrikan sel pada tubuh kita terjadi di dalam sel saraf. Tahap-tahap kelistrikan sel. Yang pertama ada polarisasi. Tahap pertama ini, ion natrium lebih banyak di luar sel, sehingga konsentrasi ion bermuatan positif lebih banyak di luar sel. Yang kedua ada depolarisasi. Pada proses ini diawali dengan pencapaian tegangan antara di dalam dan di luar sel. Dan yang ketiga, repolarisasi, yaitu kondisi sel yang akan balik ke keadaan semula dan mengalami proses resting atau istirahat, tetapi tidak berlangsung lama. Adapun bagian-bagian sel saraf, yang pertama dendrit, kedua badan sel, ketiga selubung mielin, keempat akson, dan kelima nodus Ranvier. Adapun proses yang terjadi pada kelistrikan sel saraf yang pertama, pada saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson, maka impuls akan bergerak melalui dendrit untuk diteruskan ke sel saraf berikutnya. Kemudian, impuls akan membawa ion natrium dari luar akson dan membawanya masuk ke dalam. Kemudian membran di dalam akson menjadi lebih positif saat menerima impuls. Lalu, impuls akan mengalir di sepanjang membran akson hingga ke ujung saraf. Selanjutnya, saat rangsangan mencapai ke ujung saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan dan menuju sel saraf berikutnya. Dan yang terakhir, tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impulsnya. Hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada kelistrikan sel? Nah, yang pertama itu kurangnya kadar ion natrium dan kalium di dalam sel saraf. Maksudnya, kadar ion tidak mencukupi untuk melakukan pengaliran ke sel saraf berikutnya. Yang kedua, ion-ion terlalu cepat mengalir menuju sel saraf. Dan yang ketiga, perubahan beda potensial pada ion kalium dan natrium. Maksudnya perubahan yang tidak beraturan, baik di luar sel maupun di dalam sel. Kelistrikan pada tubuh kita dapat dideteksi dengan alat kedokteran. Contoh alatnya yaitu elektroencephalograph atau EEG, yaitu alat yang dapat merekam aktivitas kelistrikan di dalam otak. Kemudian contoh yang kedua itu elektromyograph atau EMG adalah alat yang dapat merekam aktivitas dari kelistrikan pada sel otot manusia. Dan contoh yang ketiga yaitu elektrookulograf, alat yang dapat merekam potensial pada kornea retina akibat perubahan posisi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kelistrikan sel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.